Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah. Yuk belanja di Tarbiyah Sunnah Mart. Dengan belanja di Tarbiyah Sunnah Mart, Anda turut berpartisipasi dalam dakwah yang diselenggarakan YTS. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita sudah menerangkan hal yang berkaitan dengan doa. Perintah doa, keutamaan berdoa, ya, termasuk juga adab-adab berdoa, termasuk waktu dijabahnya doa atau waktu terbaik untuk berdoa, dan poin terakhir beberapa larangan dalam berdoa, ya. Sekarang kita baru masuk membahas doa-doa yang penting untuk kita fahami. Kita akan fokus karena banyaknya doa dalam rutinitas kita. Kita akan fokus dulu membahas doa-doa yang biasa kita baca dalam sholat. Kemudian kita syarah, ya, untuk menunjang usaha ikhtiar kita memaksimalkan kualitas kekhusyuan sholat kita. Sebab salah satu syarat khusyuk itu adalah menghayati apa yang dibaca, diucapkan oleh mulut, dan penghayatan tidak bisa dilakukan kecuali dengan memahami arti dari doa yang kita baca, ya. Kita akan memulai terlebih dahulu dengan doa iftitah. Doa iftitah ini ada banyak yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita tidak akan membahas seluruh doa iftitah tadi, ya. Ada yang subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghairuka. Hadis itu riwayat Imam Ashabus Sunan dengan sanad yang sahih. Ada lagi dengan wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin, dan seterusnya, ya. Salah satu di antara doa iftitah yang populer dan terkuat sebab diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an adalah doa yang isinya luar biasa bagusnya, ya, yaitu Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunqqa ath-thawbul abyadu minad danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bil-thalji wal ma'i wal barad. Nabi SAW suatu saat selesai takbir dalam sholat, takbiratul ihram, sebelum membaca Al-Fatihah, beliau itu diam dulu beberapa saat. Setelah itu baru membaca Al-Fatihah. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, setelah engkau takbir, engkau diam beberapa saat. Apa yang engkau baca? Lalu beliau menyatakan, aku membaca Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya. Arti Allahumma adalah ya Allah. Tadinya ya Allah memang. Kemudian berubah menjadi Allahumma dengan tujuan tertentu. Huruf ya-nya dibuang. Sebenarnya bukan dibuang, dipindah ke belakang. Jadi Allahnya diawalkan, didahulukan.
Dan maksud didahulukannya Allah adalah li ta'zim, untuk mengagungkan Allah. Saking diagungkannya maka harus didahulukan, pengucapannya di depan. Huruf ya-nya dikebelakangkan dan diganti berubah menjadi mim dengan makna mim jama'. Makna jama' itu menyatukan antara fikiran dan ucapan. Sehingga orang yang mengatakan Allahumma di dalamnya terkandung dua hal. Hal pertama, mengagungkan Allah. Dalam bentuk diawalkannya lafaz Allah dalam penyebutan. Ya-nya dipindah ke belakang dan berubah menjadi mim. Jadi dalam Allahumma pertama terkandung pengagungan. Ketika orang mengatakan Allahumma, dia mengekspresikan pengagungannya kepada Allah. Dalam pandangan dia Allah itu begitu agung. Makanya didahulukan, diawalkan. Adapun ya diganti dengan mim dengan fungsi menjamak, memadukan, menyatukan, menunjukkan ada fokus dan penghayatan terhadap ucapan Allahumma tersebut. Jadi ada dua, pertama pengagungan kepada Allah, yang kedua penghayatan terhadap apa yang diucapkan. Fokus, menyatunya antara fikiran dan ucapan. Allahumma ya Allah, ba'id jauhkan olehmu baini wa baina khataya, ya antara aku dan kesalahanku. Kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib, sebagaimana telah engkau jauhkan antara timur dengan barat. Allahumma naqqini min khatayaya, ya Allah bersihkan aku dari kesalahan-kesalahanku. Kama yunaqqa thawbul abyadu minad danas, seperti dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Allahumma ghsilni min khatayaya, ya Allah cuci aku dari kesalahan aku, bisalji wal ma'i wal barad, dengan salju, dengan air atau dengan embun. Tiga-tiganya dingin. Kenapa tidak dengan air hangat? Cuci aku dengan air hangat. Nanti akan diterangkan. Hadis ini diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Adapun makna Allahumma sudah kita terangkan tadi. Artinya ya Allah, tapi ada dua hal, pengagungan kepada Allah dan penghayatan. Maka kalau orang mengatakan Allahumma tapi fikirannya kemana-mana, nggak fokus, ingat ke yang lain-lain, berarti antara ucapan dengan perbuatan itu sudah nggak selaras. Dalam Allahumma itu harus ada penghayatan. Jadi itulah makna Allahumma. Kedua, ba'id baini wa baina khataya, jauhkan antara aku dan kesalahan-kesalahanku. Sebagaimana engkau telah menjauhkan antara timur dengan barat. Minta dijauhkan antara dirinya dengan kesalahan seperti jauhnya timur dan barat. Ini lil mubalaghah fil bu'ad, dalam rangka mubalaghah. Mubalaghah itu berlebih-lebihan di dalam mengungkapkan dalam hal jauh. Karena jarak terjauh dalam kehidupan kita sebagai makhluk adalah antara timur dengan barat. Timur nggak ada ujungnya, barat nggak ada ujungnya, jadi jauhnya itu paling jauh. Adapun khataya, ya khataya itu artinya jamak dari khati'ah. Khati'ah maksudnya kesalahan atau dosa. Adapun maksud minta dijauhkan antara aku dan kesalahan kamu, dan kesalahan aku mengandung beberapa makna. Fayakunul muradu minal muba'adah al-ismah awil man'u min wuku'iha wa tarkul mu'akhadati biha
wa mahmud dzunub. Adapun yang dimaksud dengan mohon dijauhkan dari kesalahan, seperti dijauhkannya antara timur dan barat, mengandung 4 makna. Makna yang pertama adalah ismah, dipelihara, dijaga dari apa? Dari dosa-dosa. Sebelum dosa itu dilakukan, dijaga, dipelihara, jangan sampai terjerumus ke dalam dosa-dosa itu. Jauhkan antara aku dan kesalahan. Seperti dijauhkannya antara timur dan barat, artinya jaga aku, pelihara aku, lindungi aku dari berbuat salah. Beri hidayah untuk menjauhi dosa dan maksiat. Jadi mengandung unsur apa? Permintaan hidayah agar tidak terjerumus ke dalam maksiat. Yang kedua, mahwudz dzunub, dihapuskannya dosa ketika dosa itu sudah dilakukan. Hapus dosa tersebut. Apa yang dihapus? 3. 2 lah, jangan 3 tuh. Sebab yang ketiganya nanti poin yang ketiga. Yang dihapus pertama catatan amal. Seperti yang kita ketahui bahwa apa yang kita ucapkan, apa yang kita amalkan itu dicatat oleh para malaikat yang Allah tugaskan. Idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ingat, selalu ada 2 malaikat yang nempel terus di kanan dan di kiri. Ya, enggak pernah terlepas. Tidak ada satu kata pun yang terucap dari mulut, kecuali di sampingnya ada Raqib dan juga ada Atid. Raqib menuliskan amal baik, Atid menuliskan amal buruk. Selalu begitu dituliskan. Dan catatan ini kelak di akhirat akan diberikan kepada masing-masing orang. Nah, jadi semua dosa juga dicatat. Kalau tobat, maka dihapus dosa tersebut. Catatan dari dosa itu dicabut, dihapus. Tidak akan ada lagi catatan itu. Ketika di akhirat dibuka, nggak ada lagi dosa itu karena sudah dihapus. Itu yang pertama, yang dihapus adalah catatan. Kedua, athar sayyi'ah minadz-dzunub. Dampak buruk dari dosa. Dosa itu, setiap dosa memberikan dampak yang sangat buruk kepada jiwa manusia. Buruk efeknya kepada iman, mengurangi iman, menggerogoti iman. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa turun, bisa naik. Yazidu bil ta'ah wa yanqusu bil ma'asi. Iman itu bisa naik dengan melakukan ketaatan dan bisa turun dengan melakukan dosa dan kemaksiatan. Efek dari dosa dan kemaksiatanlah turun iman. Otomatis turun juga semangat melakukan ibadah, malas. Otomatis turun juga daya tahan dia terhadap gempuran godaan. Mudah sekali tergoda untuk berdosa lagi, untuk bermaksiat lagi nantinya. Terus hati keras dan lemah semangat untuk beribadah dan beramal soleh. Dikasih nasihat malah marah kepada yang menasihatinya. Dikasih umpah pepatah malah anti kepada yang memberi pepatah itu. Dibacakan Al-Quran malah kepanasan. Kayak setan yang mendengar bacaan Al-Quran. Tidak suka. Itu efek dari dosa. Maka nanti dihapus. Ini faktor yang kedua. Jadi jauhkan antara aku dan kesalahan aku, artinya hapus dosa-dosaku. Nah, poin ketiganya, watarkul mu'akhadati biha. Jangan sampai diazab kelak atas dosa dan kesalahan tersebut. Jadi ada 3 poin yang terkandung atau yang dimaksud dengan ya Allah jauhkan antara aku dan kesalahanku seperti dijauhkannya antara timur dan barat. Maknanya pertama, jaga aku, jangan sampai terjerumus ke dalam dosa. Kedua,
kalau sudah terjerumus ke dalam dosa, anugerahi aku untuk melakukan amalan yang menyebabkan bisa terhapusnya dosa tadi. Dan yang ketiga, cancel atau batalkan juga azab yang tadinya akan ditimpakan kepadaku karena dosa tadi. Intinya ini minta dua hal. Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Minta dua hal, yaitu pertama minta proteksi, minta perlindungan, minta dijaga dari kesalahan. Yang kedua minta anugerah hidayah untuk tobat ketika perbuatan maksiat itu sudah dilakukan. Minta dilegawakan hati, dilapangkan dada ketika mengakui kesalahan. Ketika ada orang yang menegur, orang yang memberitahu, orang yang mengingatkan kesalahan itu, minta dilapangkan dadanya, mengakui menerima kesalahan tanpa malu, tanpa gengsi, ya, tanpa merasa terhinakan dengan teguran itu. Minta dilapangkan. Setelah lapang, akhirnya dia mengakui salah lalu bertobat. Ini makna dari kalimat yang pertama, Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya kama ba'anta bainal masyriqi wal maghrib. Jadi minta dua hal, minta proteksi dan minta hidayah untuk tobat. Karena otomatis dengan tobat dosa terhapus, catatannya, efek buruknya, dan azabnya juga di-cancel, dibatalkan karena sudah terhapus dengan tobat tadi, ya. Inilah kalimat yang pertama. Adapun kalimat yang kedua, Allahumma naqqini minal khataya. Ya Allah, bersihkan aku dari kesalahanku. Kama yunaqqa thawbul abyadhu minad danas. Seperti dibersihkannya pakaian putih dari kotoran. Dalam hal ini ada dua hal. Pertama, digambarkannya membersihkan dosa dengan membersihkan pakaian putih dari kotoran. Karena apa? Karena menghilangkan kotoran dari pakaian putih itu jelas berbeda dengan warna lain. Warna hitam, kotor atau bersih nggak ada bedanya. Kelihatannya ya. Kalau umpamanya kita memakai pakaian warna gelap, merasa bersih aja terus. Seminggu nggak diganti. Tahu-tahu gatal aja. Tapi coba kalau memakai pakaian warna putih, sehari udah kelihatan kotor. Langsung diganti. Makanya yang putih itu lebih sering dicucinya daripada yang berwarna gelap. Jadi bersih untuk warna putih lebih jelas dibanding warna yang lain. Kadang-kadang setelah dicuci masih ada noda yang menempel di pakaian tapi tidak terlihat pada warna yang lain. Warna hitam, warna coklat, warna biru, pokoknya warna gelap nggak kelihatan. Tapi kalau warna putih, masih ada noda. Kelihatan banget tuh. Berdasarkan hal itulah, maka minta dibersihkan dosa seperti dibersihkannya kain putih dari kotoran. Ini menunjukkan kesempurnaan, kebersihan atau kesucian dari jiwa kita. Tidak tersisa noda sedikit pun. Kalau masih ada noda kelihatan. Cuci lagi sampai hilang noda itu. Jadi dicuci sampai bersihnya itu dengan bersih yang sempurna yang tidak menyisakan kotoran sedikit pun. Dan ini menunjukkan minta dihapuskan dosa tersebut dari dirinya sehingga tidak tersisa setitik noda, setitik dosa pun yang kelak akan diazab. Karena apa? Karena sekecil apapun dosa yang tersisa itu akan diperhitungkan. Allah berfirman, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa orang yang mengamalkan satu amalan buruk sekecil debu,
mithqala dzarrah. Sekecil debu. Debu itu saking kecilnya nggak kelihatan tuh. Saking kecilnya. Di kita ini kan banyak debu-debu. Kalau umpamanya karpet, kursi dikebut, itu sebenarnya debu banyak berterbangan. Tapi apa? Tidak kelihatan. Saking apa? Saking kecilnya. Tapi kalau coba pagi-pagi ada matahari nyorot dari jendela, dari ventilasi ke kamar kita, kebut kamar kita, kelihatan nggak tuh bertebarannya debu-debu di sinar yang masuk, sinar matahari yang masuk ke kamar kita? Kelihatan. Tapi yang kelihatan itu hanya yang terkena sinar, yang tidak terkena sinar tidak kelihatan, perlu ada debu. Saking kecil itulah dzarrah. Bahasa ilmiahnya dzarrah itu atom. Bukan kacang atom mah gede. Atom itu bagian terkecil dari suatu unsur. Saking kecilnya nggak bisa dibagi-bagi lagi. Sekecil itu dosa, dia pelakunya akan melihat akibatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan akan dibalas. Nah, sekecil apapun dosa akan diazab, dan seenteng-enteng azab di neraka sudah diterangkan, begitu mengerikan. Yaitu diberi sepasang sendal yang terbuat dari api neraka, dalam neraka begitu dipakai, otaknya langsung mendidih. Waliyadzubillah. Maka bersihkan saya dari kotoran-kotoran seperti dibersihkannya kain putih dari kotoran. Bersihkan jiwa saya, diri saya dari dosa-dosa seperti dibersihkannya kain putih dari kotoran. Artinya tidak tersisa sedikit pun noda, tidak tersisa sedikit pun dosa yang kelak akan diperhitungkan. Dan ini menunjukkan minta dihapus dosa secara sempurna. Makna sempurna adalah tidak tersisa, tidak menyisakan sedikit pun dosa yang kelak akan diperhitungkan. Bersih sudah, tidak ada lagi perhitungan. Sudah tidak tersisa. Ini menguatkan kalimat pertama tadi. Kalau kalimat pertama tadi lebih umum ya. Ya Allah, jauhkan antara aku dengan kesalahanku seperti telah dijauhkannya timur dengan barat. Itu sejak sebelum dilakukannya dosa. Minta dijaga, minta dilindungi, minta dipelihara. Jangan sampai terjerumus ke dalam dosa. Kalimat kedua ini setelah dosa itu dilakukan, terjerumus dia ke dalam dosa apapun penyebabnya, sengaja ataupun tidak sengaja, direncanakan atau tidak direncanakan. Dia tidak direncanakan, dia terjerumus dalam dosa. Maka minta dibersihkan dari dosa tersebut secara sempurna. Tak tersisa sedikit pun noda yang ada di dalam jiwanya, seperti sempurnanya dibersihkannya kain putih dari kotoran. Oleh karena itu diungkapkan kain putih dalam rangka untuk menyempurnakan kualitas kebersihan dari noda, dari dosa-dosa. Inilah kalimat yang kedua. Kalimat yang ketiga, Allahumma gsilni min khotoyaya bithalji wal ma'i wal barad. Ya Allah, cuci aku dari kesalahan-kesalahanku dengan 3 alat pembersih yang 3-tiganya Allah sediakan di alam. Salju Allah sediakan di alam. Air juga Allah sediakan di alam. Embun juga Allah sediakan di alam. Tidak mungkin seseorang bisa membersihkan diri tanpa alat pembersih yang 3 tadi, ya, air, embun ataupun salju. Apa maknanya? Maknanya adalah menunjukkan jenis-jenis maghfirah yang tidak mungkin dosa ini dibersihkan kecuali dengan berbagai macam jenis maghfirah tadi.
Berdasarkan hal itu maknanya adalah tahhirni minal khotoya bi anwa'i maghfiratika allati hiya fi tamhisid dhunub nihayata hadhil anwa'i thalatha fi izalatil arjas wa raf'il janaba wal ahdath. Maknanya sucikan aku dari kesalahanku dengan beragam ampunanmu yang bisa membersihkan dosa secara sempurna dari 3 jenis kotoran. Disebut 3 jenis alat pembersih karena ada 3 jenis kotoran. Kotoran pertama adalah najis dan wajib dihilangkan. Kotoran kedua adalah hadas besar. Hadas besar itu seperti junub, haid ataupun nifas. Yang ketiga hadas kecil. Hadas kecil itu habis BAB, habis BAK, habis BA, BAT buang angin. Itu hadas kecil. Bersihkan semuanya ya, sehingga suci, tidak ada junub, tidak ada hadas kecil atau hadas besar, dan tidak ada najis. Itu secara fisik. Apa maknanya? Maknanya kama ja'altaha sababan lihusulit taharah faj'alha sababan lihusulil maghfirah. Sebagaimana engkau ya Allah telah menjadikan 3 benda tadi, salju, air, dan juga embun, sebagai penyebab teraihnya kesucian dan kebersihan, maka jadikan pula hal itu sebagai penyebab teraihnya ampunan dan rahmat kepadamu. Diterangkan dalam hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Hadis ini ada dalam kitab Sahih Muslim. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanad yang sahih. Berkata Nabi SAW, "Idza tawaddu'a al-'abdul muslim awil mu'min faghasala wajhahu kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainaihi ma'al ma'i aw ma'akhiri qitratil ma'." Apabila seorang hamba muslim atau mukmin berwudu lalu dia membasuh wajahnya, keluarlah dari wajahnya semua kesalahan-kesalahan yang diakibatkan dari pandangan kedua matanya, maka dosa akibat mata yang liar, mata yang jelalatan itu berguguran bersamaan dengan bergugurannya air atau dengan tetesan terakhir dari yang menetes dari wajahnya. Jadi air itu ketika dipakai berwudu memiliki 2 atau 3 fungsi lah. Yang pertama, membersihkan secara zahir, membersihkan kotoran daki-daki, ya, cileuh, korong meureun, ya. Cileuh itu kecil-kecil geuleuh, ya. Korong itu dikorek ngagorolong. Dibersihkan ketika wudu. Fisiknya. Kedua, memberi rasa segar. Segar kan setelah mencuci wajah. Ketiga, menghapus dosa yang ada di wajah. Dan umumnya dosa yang ada di wajah itu dilakukan oleh 2 indera nih, ya. Pertama, indera kedua mata, kedua ini nih mulut. Makanya mulut secara spesial ada berkumur-kumur. Mulut ini kecil, lunak, tapi Masya Allah efeknya dahsyat, baik untuk kebaikan ataupun untuk keburukan. Untuk kebaikan contohnya dipakai belajar dan mengajar, dakwah, menasihati, amar ma'ruf, nahi munkar gitu. Untuk keburukan ya dusta, ya ghibah, ya namimah, ya fitnah, ya mencela, wah banyak itu ya. Dan umumnya orang lebih banyak menggunakan mulut untuk apa? Keburukan. Melahirkan banyak dosa itu teh. Ya. Secara spesial mulut itu ada kumur-kumur. Gugur dosa dari mulut, gugur dosa dari mata. Ini 3 fungsi ya.
Lalu timbul pertanyaan, kenapa hanya disebut 3 alat pembersih yang 3-tiganya dingin? Kenapa tidak dengan air hangat atau panas? Kalau panas mungkin ngajerete kitanya. Hangat. Bukankah hangat mana yang lebih besar daya pembersihnya, yang dingin atau yang panas? Yang panas lebih bersih. Yang hangat lebih bersih. Ya, yang panas mah bisa membunuh kuman-kuman segala macam, gitu ya. Berkata para ulama seperti yang dituturkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala, ini untuk memadamkan panasnya azab karena dosa tadi. Dosa itu melahirkan azab, dan azab itu berupa api neraka yang amat sangat panas. Maka untuk meredamnya, untuk memadamkannya, untuk menghilangkannya ya dengan dingin, dengan air yang dingin, dengan salju, dengan embun, dan semuanya dingin. Gak ada salju yang hangat, gak ada embun yang hangat. Salju hangat ya meleleh hatunya. Jangankan hangat gitu, kalau umpamanya turun salju itu sebenarnya hujan. Tapi karena cuaca dingin di bawah 0, air yang jatuh itu berubah menjadi salju. Jatuhnya itu seperti kapas yang berjatuhan dari langit, kapas putih gitu. Tapi begitu nempel di badan kita, kalau nempelnya di mantel yang kita pakai, masih tetap putih berupa salju. Tapi kalau nempel di tangan itu langsung meleleh. Karena apa? Terpanaskan oleh suhu badan kita. Badan kita kan hangat ya. 36 sampai 30 derajat Celcius. Hangat. Sedangkan itu di bawah 0. Jadi begitu nempel di tangan langsung hilang itu salju. Tapi kalau nempelnya di mana? Di mantel, di jaket yang kita pakai, di topi, di kupluk yang kita pakai. Itu mah tidak hangat. Jadi tetap saja kelihatan seperti salju. Putih gitu. Tapi kalau dari luar kita salju banyak di tubuh kita, masuk aja ke rumah, ke ruangan, di ruangan ada penghangat, kemudian suhu ruang juga panas gitu ya. Mungkin sekitar 18 derajat atau 20 derajat langsung hilang saljunya. Tapi basah jaketnya tidak mencair merenya. Jadi salju, air, dan embun memiliki daya peredam terhadap panasnya api neraka. Oleh karena itu tidak dikatakan cucilah saya dari kesalahan saya dengan air panas, tidak. Karena dengan air panas atau tambah ngajarete meren, tapi dengan yang dingin-dingin untuk mengademkan panasnya azab dari api neraka. Ya. Kita lihat bahwa doa iftitah ini terfokus kepada tazkiyatun nafas. Membersihkan jiwa dari dosa, dari kotoran. Dan ini merupakan adab yang diajarkan oleh syariat. Bahwa sebelum apapun beribadah kepada Allah, meminta kepada Allah, awali dulu dengan tazkiyatun nafas. Akui kita salah, minta ampun atas dosa-dosa kita, ya. Oleh karena itulah maka karakter orang mukmin ketika salah itu langsung menyesal, langsung malu dia kepada Allah Azza wa Jalla, langsung bertobat. Bukan sebaliknya, ketika salah dia tidak merasa salah, ketika ditegur orang, diingatkan orang, dia tersinggung dengan pemberitahuan itu. Maka ini bukanlah karakter seorang mukmin. Seorang mukmin itu sebelum apapun, ini iftitah ini kan dibaca di awal. Seusai takbir, saya lupa.
Harusnya kita tuh membahas takbir dulu ya. Tapi besoklah kita membahas makna takbir ya. Kenapa sholat ini pertama harus diawali oleh takbir. Yang kedua setiap perpindahan gerakan itu harus takbir gitu ya. Tidak dengan tasbih, tidak dengan tahmid, tidak dengan tahlil, tidak dengan zikir lain tapi dengan takbir. Itu nanti kita bahas. Kita sudah terlanjur membahas doa iftitah. Ya, doa iftitah ini adalah pengakuan terhadap dosa kita, kesalahan kita, lalu minta ampun kepada Allah atas semua dosa-dosa kita dengan permintaan ampunan yang sempurna, tak tersisa satupun. Satupun apa? Satupun dosa dan kesalahan. Kita lihat 3 kalimat di dalam doa iftitah ini saling menguatkan. Kalimat yang pertama mencakup 4 poin yang tadi dijelaskan. Ya, poin yang pertama minta perlindungan, minta dijaga, dipelihara agar jangan sampai terjerumus ke dalam dosa. Poin yang keduanya, bila sudah terjerumus ke dalam dosa, minta dihapus. Ketiganya, jangan sampai diazab karena dosa tersebut. Ya, keempatnya tadi sudah dibahas belum? Keempatnya itu adalah setelah dihapus dosa itu mau minta agar tidak kembali mengulang dosa tadi. Kembali ke poin yang pertama, minta perlindungan, minta dijaga, minta dipelihara, jangan sampai berbuat dosa lagi. Itu kalimat yang pertama. Kalimat kedua penguat bahwa dosa yang diampuni itu total, tanpa ada sisa sedikit pun. Ya. Dan kalimat yang ketiga, Allahumma ghsilni min khotoyaya. Ini juga mencakup 2 aspek. Aspek pertama, minta disucikan jiwa kita, dibersihkan dari noda-noda ya. Karena dosa-dosa itu memberi efek panas. Minta diademkan dengan air, dengan salju, dengan apa yang satu lagi tadi, embun. Sehingga dadanya tetap merasa teduh, merasa nyaman, merasa sejuk dengan iman yang ada di dalam dada yang terwarnai oleh ibadah dan amal soleh. Setiap ibadah dan amal soleh itu menyejukkan jiwanya. Pelihara dalam kondisi demikian. Ini di dunia dan di akhirat tetap adem, tidak terkena panasnya azab neraka. Sebelum baca Fatihah, baca surat, sebelum ruku, sebelum i'tidal, sebelum sujud, sebelum apa-apa, tobat didahulukan. Maka setelah tobat didahulukan, ketika membaca doa iftitah dengan penghayatan ya, minta diampuni dosa, minta dibersihkan jiwa dari noda, minta dibebaskan dari azab. Itu sudah mulai bersih hati pas masuk Al-Fatihah yang isinya berupa komitmen kuat, komitmen agung kita kepada Allah, itu sudah diucapkan dalam kondisi jiwa yang sudah bersih. Maka lebih mantap ketika masuk ke dalam Fatihah itu ya. Lebih dalam lagi penghayatannya. Karena sudah diawali oleh apa? Oleh tobat yang dibaca di dalam doa iftitah tadi. Masya Allah begitu. Apa namanya? Sistematis. Urutan-urutan doa yang diajarkan oleh Allah kepada kita di dalam sholat kita. Sebelum apa-apa sudah taubat terlebih dahulu. Membersihkan jiwa dulu. Setelah taubat dengan mengungkapkan 3 kalimat dalam surah, dalam ayat doa iftitah tadi, pas masuk baca Fatihah, pas mengagungkan Allah di dalam ruku, di dalam sujud, itu sudah dalam kondisi jiwa yang bersih. Sehingga penghayatannya lebih mendalam.
Sehingga kekhusyuannya juga lebih berkualitas daripada sebelumnya. Apa efeknya? Betah lama-lama dalam sholat. Karena dia merasakan kenikmatan rohaniah yang tak terhingga. Ini apabila doa iftitah itu memang dibaca dengan penghayatan yang penuh. Inilah penjelasan ringkas kita tentang syarah doa iftitah. Dan kita hanya membahas satu jenis doa iftitah. Doa iftitah yang lainnya kita tidak bahas karena terlalu banyak penjelasannya. Sedangkan doa-doa dalam sholat ini masih cukup banyak. Dikhawatirkan tidak cukup waktu selama Ramadan untuk menuntaskannya ya. Insya Allah besok kita bahas tentang takbir ya. Apa makna takbir dan kenapa takbir menjadi pembuka sholat dan menjadi zikir yang menyelangi perpindahan gerakan sholat ya. Cukup sampai di sini dan kita masih punya waktu untuk bertanya jawab kepada Pak Dadang, Abu Faisal. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan. Alhamdulillah, ikhwatul iman azani Allah waiyakum. Baru saja kita simak bersama sesi materi yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah taala. Dan sekarang kita memasuki sesi tanya jawab. Bagi Anda yang ingin bertanya, silakan bergabung di line telepon 02286862637 atau WA SMS 081122714776. Alhamdulillah Ustaz, udah ada telepon Ustaz. Silakan. Siapa di mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di mana? Dari Fikri di Purwokerto. Fikri di Purwokerto. Silakan Pak Fikri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, apabila ada seorang muslim kemudian melakukan kesyirikan lalu bertobat, apakah amal-amal soleh sebelum dia melakukan kesyirikan itu tetap dihitung oleh Allah Azza wa Jalla? Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Afan wa jazakallahu khairan. Siapa? Fikri di Purwokerto. Fikri di Purwokerto. Kalau seorang sudah melakukan perbuatan syirik, terus tobat, apakah kebaikan-kebaikan sebelum syirik itu masih tetap terhapus atau dimunculkan kembali? Mungkin gitu ya yang saya tangkap. Taib barakallahu fiik. Syirik yang dilakukan oleh seorang betul-betul menghapus seluruh kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Allah berfirman, "Lain asyrakta la yahbatanna amaluk." Kalau engkau berbuat syirik, maka akan terhapuslah seluruh amal-amal kamu. Seluruh amal kamu. Ini kalau syiriknya dilakukan secara sadar, sengaja, dan tahu bahwa itu syirik. Adapun kalau dia tidak tahu karena kebodohan, dia tidak tahu bahwa itu syirik. Dianggapnya ibadah. Seperti contoh meminta kepada selain Allah, kepada orang yang sudah mati yang dianggap orang soleh. Berdoa kepada mereka. Karena ketidaktahuan dianggap itu ibadah yang agung. Padahal itu syirik. Tapi dilakukan karena ketidaktahuan, maka perbuatan syirik itu tidak menyebabkan pelakunya divonis musyrik. Tidak. Karena tidak tahu. Kenapa? Karena ini juga pernah teralami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Sahabat dulu pernah melakukan perbuatan syirik, meminta apa? Meminta semacam jimat. Namanya Dzatu Anwat. Mereka berkata, "Ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat." Buatkan bagi kami dzatu anwat. Sebagaimana orang-orang musyrik juga punya dzatu anwat. Dzatu anwat itu sejenis tempat yang terbuat dari kayu. Dibaca-bacain, dimantrain, dilakukan ritual tertentu. Lalu dianggap sebagai tempat khusus untuk menyimpan senjata, pedang, panah, tombak, perisai.
Maka senjata yang disimpan di sana menjadi spesial, menjadi senjata pusaka yang punya tuah ini, punya tuah itu. Itu namanya dhatu anwat, sejenis jimat. Coba buatkan bagi kami jimat yang namanya dhatu anwat. Sebagaimana mereka juga punya tuh. Apa kata Nabi SAW? Kalian telah berkata kepadaku, seperti perkataan umat Musa kepada Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Buatkan bagi kami patung sesembahan. Sebagaimana mereka juga punya patung sesembahan. Minta jimat sama dengan minta patung sembahan. Syirik apa tidak? Syirik. Para sahabat sudah melakukan itu. Meminta sesuatu yang syirik. Apa respon Nabi SAW? Beliau hanya menjelaskan itu nggak boleh. Tapi tidak menyuruh mereka untuk bersyahadat kembali. Menunjukkan tidak dianggap murtad, tidak dianggap kafir. Tidak dianggap musyrik. Kalau musyrik otomatis kafir. Otomatis murtad. Walaupun perbuatan syirik itu sudah dilakukan, tapi pelakunya tidak boleh divonis musyrik karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Cukup disuruh bertobat tanpa mengucapkan 2 kalimat syahadat kembali. Nah, maka kalau demikian, amal-amal baik yang pernah dilakukannya itu tidaklah terhapus. Dan ini juga teralami oleh para sahabat yang sebelum mereka masuk Islam, mereka juga melakukan kebaikan, memuliakan tamu dan seterusnya. Dan ketika mereka masuk Islam, Nabi SAW menyatakan keislamannya menghapus seluruh dosa yang lalu. Adapun kebaikan-kebaikan yang dilakukan selama musyrik tetap dicatat oleh Allah sebagai kebaikan. Ya, Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Sambil kita nunggu telepon Ustaz, ada beberapa WA yang masuk. Assalamualaikum Ustaz, Ana Khairo dari Lembang. Ana mau bertanya, dalam beribadah kita harus dipenuhi dengan rasa tunduk, takut, dan cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa menghadirkan ketiga hal tersebut dalam beribadah secara sempurna Ustaz? Syukron, jazakallah. Iya, Khairo di Lembang. Barakallahu fik. Agar muncul rasa khauf, roja, dan mahabbah dalam diri kita kepada Allah. Pertama, kenali Allah semendalam mungkin. Pelajari asma dan sifat Allah dengan cara yang benar. Nah, kebetulan kita punya kajian itu, ya, membahas kitab Fiqih al-Asmaul Husna. Susunan Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Di dalamnya dibahas tentang nama-nama Allah. Al-Asmaul Husna kita bahas maknanya dan aplikasinya, ya. Maka dengan mengenal Allah, maka muncul berbagai macam sifat tadi. Maka siapa yang mengenal Allah, dia akan cinta kepada Allah, sekaligus takut kepada Allah, sekaligus berharap kepada Allah, sekaligus tawakal, sekaligus ikhlas, sekaligus ada muraqabah. Semua perasaan yang menjadi unsur iman dalam diri kita itu akan muncul dan semakin kuat. Besar kecilnya mahabbah, roja, khauf kita kepada Allah berbanding lurus dengan pengetahuan kita tentang asma dan sifat Allah, ya. Pelajari itu, maka insya Allah akan muncul hal-hal yang tadi. Wallahu a'lam bishawab. Silakan, ada telepon. Terima kasih Ustaz. Ya, ada telepon masuk. Silakan, sudah masuk. Siapa, di mana? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Muhammad Toha. Ya, kaifa haluk Ustaz? Bikhair, alhamdulillah, hayakallah, kaif wa anta, kaif halak? Bi khairin walhamdulillah. Ya, barakallah. Ustaz, mau bertanya nih. Saya kadang-kadang agak susah tidur Ustaz. Salah satu untuk membantunya adalah mendengarkan Al-Quran Ustaz. Nah, insya Allah bisa tidur sesudah itu. Ya. Nah, apakah dengan tertidurnya saya sedangkan kajian Al-Quran masih terus jalan, apakah saya bersalah kalau hal demikian Ustaz? Jazakallah khairan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iqbal, barakallahu fiik ya. Mungkin orang seperti Pak Iqbal ini banyak. Insomnia namanya atau amnesia? Insomnia ya. Kalau amnesia yang hilang ingatannya. Insomnia. Mungkin banyak yang susah tidur. Jangan minum obat tidur. Bahaya. Sekali mungkin manjur ya. Minum 5 menit, 10 menit kemudian sudah tewas. Maksudnya sudah tertidur. Tapi lama-lama seminggu 2 minggu terus imun itu. Akhirnya 2 tablet. Kemudian manjur. Tibra lagi. Lama-lama imun lagi 3 tablet. Lama-lama 5 tablet tidur selamanya. Bahaya ya. Itu kan obat bius itu sebenarnya. Jangan pakai obat tidur. Pakai terapi syar'i. Bagaimana caranya? Pertama berdoa dengan doa-doa yang diajarkan menjelang tidur. Yang kedua, coba baca murojaah seluruh surat yang kita hafal. Walaupun juz amma yang pendek-pendek dari mulai An-Nas. Baca dari mulai An-Nas, Al-Falaq, kemudian setelah itu Al-Ikhlas, setelah itu terus Al-Lahab, An-Nasr, terus seperti itu. Sampai kita tidur. Dan itu dijamin akan cepat tidur. Kalau ngelamun atau yang lain-lain ya, semakin kesini ngantuk-ngantuk tapi semakin susah tidur. Tapi dengan membaca ayat Al-Quran itu lebih cepat tidur. Kenapa? Karena ketika kita akan tidur kemudian kita melamun ini, melamun itu gitu ya. Apalagi browsing sambil tidur, sambil lihat HP kemudian browsing. Itu tambah cenghar. Dibantu oleh setan laknatullahi alaihi untuk terus begitu. Agar nanti sampai tengah malam belum tidur lemas nanti kebablasan. Jangankan tahajud, sholat subuh juga bisa kelewat. Ya, jam 2, jam 3 baru kita tidur, bangun jam 9. Sukses besar setan. Tapi kalau kita umurojaah membaca Al-Quran, setan gak suka. Sebelum tidurnya kita melakukan ibadah yang sangat agung, membaca kitab Allah ya, memurojaah hafalan terus, maka setan berupaya membuat kita cepat tidur. Ngantuk akhirnya kita tidur tanpa disadari kapan kita tidur ya. Itu coba diamalkan seperti itu. Nah, adapun yang dilakukan oleh Pak Iqbal tadi boleh juga dengan menitil murotal, kemudian kita mendengar lama-lama tidur. Itu lebih cepat tidur karena memang setan tidak suka kalau kita mendengarkan bacaan. Makanya dia tidak menggoda agar kita cenghar terus, tidak. Dibiarkan kita ini tertidur, terserang oleh rasa ngantuk ya. Adapun kita tidur itu pasti yang murotalkan masih masih baca terus, nggak masalah, tidak apa-apa, teruskan ya biar nggak apa-apa. Coba diubah tadi menjadi membaca dan bukan mendengar, tapi mendengar juga bagus ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Sekarang jazakallahu khairan. Ada penelpon masuk juga. Ya, silakan. Sudah masuk. Assalamualaikum. Siapa di mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Bu? Dengan Ibu Alfi di Cimahi. Silakan Bu Alfi. Ustadz, sejauh mana kita nyuruh anak ibadah, tapi anak itu udah dewasa, laki-laki juga. Iya. Kan kalau masih kecil bisa dipukul 7 lidi ya Ustadz ya. Nah ini udah pada gede Ustadz, udah dewasa gimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik. Ibu Alfi di Cimahi. Sejauh mana kita menyuruh anak-anak untuk sholat, untuk ibadah? Sejauh-jauhnya. Selama hidup. Walaupun jangankan sudah dewasa, sudah tua, sudah kakek-kakek. Tapi kita sebagai orang tua yang masih hidup. Dia nggak mau sholat juga terus diingatkan. Ya. Apakah harus dipukul-pukul?
Bukan 7 tahun tadi ya, 10 tahun. Murru auladakum idza balagha sab'a sinin fadribuhu 'alaiha idza balagha 10 sinin. Perintahkan anakmu untuk sholat seketika usianya 7 tahun. 7 tahun itu bukan awal mengajarkan sholat, awal memerintahkan. Mengajarkannya jauh sebelum itu, jadi pas 7 tahun itu sudah hafal bacaannya, sudah bisa gerakannya, tahu waktu-waktunya, tahu berapa jumlah rokaatnya, itu 7 tahun itu sudah bisa lah. Diajarnya itu sejak sebelum itu. Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ketika ditanya kapan kita mulai mengajarkan anak untuk sholat, beliau menjawab ketika anak itu sudah bisa membedakan mana tangan kanan, mana tangan kiri. Ajarkan dengan cara mengajarkan yang sesuai dengan daya tangkap mereka. Ya, kita sholat aja di depan dia. Dia kan masih tuturut mundingnya. Tuturut munding itu artinya ikut-ikutan kebo. Ikut-ikutan kayak kebo gitu ya. Kebo itu begitu cocok hidung dibawa kemana saja pasti manut. Ya, walaupun dibawa ke jagal. Namanya disebut tuturut munding. Kita ruku, dia ikut ruku, kita sujud, dia tiarap gitu. Nggak masalah. Itu pendidikan, pembinaan ya. Setelah 10 tahun masih belum mau sholat, pukul. Apalagi lebih dari 10 tahun. Seorang syekh ditanya ya, bagaimana yang harus dilakukan oleh orang tua ketika anaknya yang sudah besar, sudah ABG atau sudah dewasa, ketika mau sholat subuh, dibangunkan ya, dibangunkan, tidak bangun-bangun juga. Apakah sudah dibiarkan karena sudah maksimal usaha ya? Apakah perlu digusur gitu atau bagaimana? Dijawab oleh Syekh. Dia menyatakan bagaimana kalau anakmu sedang tidur kemudian ada terjadi kebakaran di kamarnya. Dia dibangunkan nggak bangun-bangun, apa yang Anda lakukan? Oh, saya akan nyeret dia, ya akan mau ngabedol itu apa? Menarik, diseret agar keluar agar tidak terkena api. Kata Syekh, apalagi kalau anakmu akan terkena api neraka. Seret-seretlah gitu ya. Agar orang itu terbebas dari dosa karena melalaikan sholat. Walaupun harus diseret. Jangan dibiarkan orang itu terkena api neraka karena mengabaikan sholat. Seret-seretlah. Oleh karena itu di sebagian, kalau umpamanya 10 tahun sudah harus dipukul dan memukulnya ibadah. Memukulnya bernilai pahala. Padahal 10 tahun itu masih usia anak-anak ya. Apalagi kalau sudah lebih dari 10 tahun, lebih gede daripada itu, sudah harus lebih dari dipukul. Makanya kita bisa melihat video ya. Saya tidak menganjurkan untuk melakukan ini ya. Seorang ayah di Timur Tengah ketika membangunkan anaknya gimana? Kalau umpamanya digedor, dibuka, diguyah-guyah kata orang Sunda. Ya nanti bangun, tapi tetap ayahnya berangkat, dia tetap merem lagi terus. Apa yang terjadi? Dia membawa raket elektrik. Jadi begitu tidak bangun, disetrum ngurunyut langsung kabur. Nah, jadi begitu si ayahnya, ayo bangun. Lalu dia tidak bangun juga, ayahnya langsung pergi ke kamarnya. Maka ketika ayahnya datang, anaknya tahu bahwa pasti membawa alat penyetrum, langsung loncat. Dia langsung bubar. Langsung ke air, langsung ke masjid bersama ayahnya. Itu untuk menyelamatkan anak dari apa? Dari api neraka. Maka nggak boleh bosan, nggak boleh jemu, nggak boleh putus asa selama dia hidup dan kita hidup. Selama itu amar ma'ruf atau pendidikan kepada anak tidak terhenti. Walaupun anak sudah dewasa, bahkan anak itu sudah punya anak lagi, bahkan anak kita itu sudah punya cucu, ya. Tapi masih begitu aja tetap ya diperintahkan untuk melakukan sholat sampai akhir hayat, baik kita yang mati duluan atau dia yang mati duluan, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Ustaz, atas jawabannya.
Ada satu lagi telepon 31 kan ya. Masih Silakan. satu lagi. Silakan, sudah masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Dudung di Kecilan. Kecilan Pak Dudung. Oh, Ustaz. Tah, sok. Mangga. Ustaz, Iya. mohon dijelaskan tentang orang kafir, Ustaz. Ustaz, pertanyaannya begini, Ustaz. Apakah orang kafir itu juga sama dengan orang Islam didampingi oleh malaikat, atau yang mendampinginya itu hanya setan saja? Seperti itu, Ustaz, yang dimaksud? Iya, iya bisa. Ya, mohon atur kabul, Ustaz. Iya. Iya. Contoh, assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dudung di Cimahi, Cibeber, barakallahu fiik. Tadi dijelaskan bahwa manusia di kanan dan kirinya itu ada malaikat pencatat. Nah lalu Pak Dudung tadi bertanya apakah orang kafir juga ada malaikatnya? Ya, perlu kita jelaskan dulu. Malaikat yang mendampingi manusia tidak hanya satu jenis. Bukan hanya malaikat pencatat saja. Ada malaikat pencatat kiri kanan, raqib dan atid. Ada malaikat penjaga. Allah berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadunahu min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat yang mendampingi dari depan dan dari belakang. Mereka menjaga orang itu atas perintah Allah. Malaikat penjaga disebut malaikat hafadhah. Nah, selain ada malaikat raqib dan atid, ada malaikat hafadhah depan belakang. Kalau raqib atid kan ke kanan dan kiri. Depan belakang adalah malaikat hafadhah. Ada lagi malaikat qarin. Nabi SAW menyatakan, ma minkum illa ukila ilaihi qarinu minal jinni wa qarinu minal malaikah. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali diutus, ditugaskan kepada dia satu qarin bangsa jin, satu qarin bangsa malaikat. Qarin bangsa jin itu mengajak kepada keburukan, qarin bangsa malaikat mengajak kepada kebaikan. Mungkin ini yang dimaksud ya oleh pertanyaan Pak Dudung tadi. Kalau raqib atid, orang kafir juga ada. Ya, loh kan orang kafir nggak ada kebaikannya, keburukannya aja ditulis. Ya ditulis. Apa kebaikannya ditulis juga kebaikan orang kafir. Ngapain kan percuma. Nanti kalau orang kafir ini masuk Islam, semua kebaikan itu tetap ada catatannya. Ya, kalau dia dapat hidayah kemudian masuk Islam. Tapi kalau sampai akhir hayat tidak masuk Islam, maka catatan kebaikannya tidak ada manfaatnya bagi orang kafir tersebut. Tapi begitu masuk Islam, semua catatan itu muncul. Catatan kebaikannya tetap. Adapun dosanya semuanya dihapus. Tapi kalau dia mati dalam keadaan kafir, semua kebaikannya dihapus dan dosanya tetap diperhitungkan. Nah itu ya. Adapun malaikat qarin, ya si orang kafir juga ada. Sebab umum ma minkum. Tidak ada seorang pun di antara kalian. Kalian di sini umum, termasuk orang kafir. Kecuali diutus kepada dia qarin dari malaikat, qarin dari bangsa jin. Makanya orang kafir sering ada dapat bisikan atau ilham-ilham untuk melakukan kebaikan, termasuk dapat hidayah untuk memeluk Islam. Jadi dia dibujuk untuk melakukan kebaikan secara sosial, nyumbang, ngebantu, ya dan seterusnya. Meringankan beban orang yang kesulitan seperti itu. Dan itu menjadi pembuka turunnya hidayah dari Allah kepada dia. Karena kebaikan dia banyak, Allah beri hidayah. Betapa banyaknya orang-orang yang kafir kemudian masuk Islam. Dari mana itu? Salah satunya peran malaikat qarin tadi yang membisikkan kebaikan kepada dia, ya. Jadi semua orang ada qarin dari malaikat dan qarin dari bangsa jin. Makanya sejak sekafir-kafir orang tetap ada kebaikannya. Tetap ada perbuatan yang bermanfaatnya bagi orang lain.
Walaupun dia amat sangat musyrik dan kafir menentang ayat Allah, tapi sekali dua kali ada itikad baik, keinginan untuk berbuat baik dan memang melakukan kebaikan itu, ya. Dan tak mustahil suatu saat sejahat orang kemudian dapat hidayah. Kita tahu Umar bin Khattab mau membunuh Nabi SAW, dapat hidayah. Semua orang-orang yang dahulu memerangi Nabi di perang Badar, di perang Uhud, di perang Ahzab gitu ya, mau membunuh Nabi SAW, kemudian masuk Islam dan bagus keislamannya. Ya, kita dengar ada Wilders di Belanda, seorang yang amat sangat jahat kepada Islam dan kaum muslimin. Dia mendirikan partai Gurem sebenarnya kecil, tapi langsung dapat dukungan yang banyak karena menjual kebencian kepada Islam. Jadi menang. Jahatnya luar biasa ke umat Islam sampai mau dibunuh oleh kaum muslimin. Tapi kemudian dia tobat, masuk Islam, menangis di Ka'bah. Ya, salah satunya adalah peran adanya malaikat qarin tadi. Wallahu a'lam. Udah 3 nih. WA ya? Iya, WA dulu atuh. Nih kelihatannya nomor di Malaysia tapi nggak disebut namanya. Assalamualaikum Ustadz, mau tanya, saya kerja di luar negeri, bolehkah zakat fitri kami dibagikan sesama teman-teman kami di komplek kerja kami? Enggak. Iya, barakallahu fiik. Mungkin ini TKI di Indonesia yang ada di Malaysia. Mau zakat fitrah boleh nggak dibagikan di teman-teman? Kalau teman-temannya termasuk mustahik zakat, boleh. Tapi kalau umat temannya tidak mustahik, tidak fakir, tidak miskin gitu ya. Tapi kan musafir yang dimaksud adalah Ibnu Sabil gitu. Ibnu Sabil yang berhak menerima zakat itu Ibnu Sabil yang kehabisan bekal. Tapi kalau para TKI kan dapat gaji yang lumayan, bisa bisa ngirim ke kampung, bisa nabung gitu ya. Dan bisa cukup untuk dirinya, HP-nya juga bagus gitu. Maka bukan termasuk fakir miskin, maka tidak boleh. Ya, nanti barter atau sok saya zakat fitrah ke kamu, kamu zakat fitrah ke saya. Padahal sama-sama TKI yang tidak fakir, tidak miskin. Ya, maka tidak boleh. Intinya bukan di mananya dia menyalurkan zakat fitrah, tapi kepada siapa. Kalau dia fakir miskin, maka boleh. Kalau yang menerima bukan fakir, bukan miskin, maka tidak boleh. Ya, salurkan ke fakir dan miskin dimanapun kita berada. Wallahu a'lam. Ustaz, jawabannya ada telepon masuk. Silakan, sudah masuk. Siapa di mana? Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, mau bertanya. Siapa di mana Pak? Dari Bapak Heri di Pemalang, Ustaz. Oh, Pak Heri di Pemalang. Silakan Pak Heri. Ya, ini mau nanya Ustaz. Kan di masa pandemi sekarang ini, nanti kan misal kita tidak mengatakan sholat id misal di masjid atau di lapangan bersama. Misal kita mengadakan di rumah itu, setelah sholat id perlu ada khutbahnya nggak Ustaz ya? Yeah. Terus yang kedua itu ketika malam Jumat atau hari Jumat itu di antara surat Yasin dan Al-Kahfi itu memang benar diutamakan yang Al-Kahfi atau yang surat Yasin ya Ustaz? Itu aja Ustaz gitu ya. Iya. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khairan. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. Pak Heri di Pemalang. Dulu ada Ikhwan kita di Pemalang, Heru. Ini Heri, bukan itu ya. Ya, pertanyaannya adalah sholat id nanti bagaimana? Tentang sholat id nanti kita akan ada pembahasan khusus. Tapi kalau ada halangan Pak Heri nggak bisa ikuti kajian nanti, ya kita jawab sekarang nggak apa-apa. Kalau masih pandemi COVID-19 itu masih berlangsung, lockdown, PSBB bahkan semakin diperketat ya untuk menjaga penularan. Kalau orang-orangnya warganya disiplin, lockdown semua, jangan keluar, jangan beraktivitas kecuali memang yang urgen. Dan ketika keluar itu pakai APD yang lengkap gitu ya, itu akan cepat berlalu ini COVID. Tapi karena adanya orang-orang bandel gitu ya, orang-orang yang tidak nurut, akhirnya tertular, akhirnya semakin lama usia COVID-19 ini ya.
aparat sudah all out, sudah berkorban tenaga, pikiran, ya segala macam untuk mencegah semakin merebaknya wabah ini. Tapi ada aja orang-orang ya yang keawamannya terhadap agama menyebabkan memahami takdir secara keliru. Ya. Pertanyaannya apa? Salat Id. Kalau sampai salat Id masih belum memungkinkan dilakukannya salat Id di lapangan berjamaah, maka salat Idlah sendiri-sendiri. Pendapat yang terkuat hukum salat Id wajib, bukan sunnah. Yang sunnah itu syadz. Banyak dalilnya sudah kita terangkan. Salah satunya adalah salat Id ini bisa menggugurkan kewajiban salat Jumat kalau Id itu jatuh di hari Jumat. Kalau Jumat wajib. Kalau salat Id hukumnya sunnah, yang sunnah tidak mungkin menggugurkan yang wajib. Ya, ini menunjukkan wajib. Maka para ulama seperti Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari menerangkan satu bab khusus bagi orang manfaatahu sholatul Id. Siapa orang yang terlewat sholat Id. Jadi umpamanya dia nggak keburu, begitu ke lapangan sudah bubar, sudah selesai sholat Id. Apa yang harus dilakukan adalah dia sholat sendirian. Tata caranya biasa, 2 rakaat. Rakaat pertama takbir 7 kali, rakaat keduanya takbir 5 kali. Ya, walaupun sendirian, baik laki-laki ataupun perempuan. Ya, yang wajib yaitu sholat. Adapun khutbah, mendengarkan khutbahnya hukumnya sunnah. Nabi SAW seusai sholat Id, beliau berdiri lalu berkata, Inna sanakhtub. Faman syaa falyajlis, faman syaa falyadhhab. Kami sekarang akan khutbah. Siapa yang mau duduk mendengarkan silakan duduk, siapa yang mau pergi nggak apa-apa, silakan pergi. Nabi SAW memberikan kebebasan. Bagi yang tidak mau mendengarkan silakan pulang, nggak masalah. Menunjukkan ini hukumnya sunnah. Oleh karena itu kalau nanti kita melakukan sholat di rumah, yang wajibnya itu sholat. Kalau ternyata si imam, baik kepala rumah tangganya, ayah, atau ada salah seorang anaknya yang pesantren, dia jadi imam, sekaligus memberikan khutbah, maka bagus. Boleh, kasih khutbah. Kasih nasihat kepada anak-anaknya. Istrinya dan anaknya di rumah di waktu sholat Id tersebut. Adapun kalau cukup sholat saja tidak akan ada khutbahnya, nggak masalah karena khutbahnya adalah sunnah dan yang wajibnya adalah sholat Idnya ya. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Sekarang Ustaz, jazakallah khairan Ustaz. Jawabannya ada WA juga Ustaz, ini nomor Malaysia juga. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Haidar. Ustaz Haidar nyebutnya Abu Haidar Pak ya. Saya pengen nanya dari Malaysia ini. Bagaimana, apakah bisa menggabung bacaan sujud semisal subhana rabbiyal a'la digabung dengan subhanakallahumma dan seterusnya, intinya dicampur doanya. Gimana Ustadz? Barakallahu fikum. Iya, bagus ya. Doa pokoknya adalah subhana rabbiyal a'la. Yang wajibnya sekali, selebihnya sunnah. Subhana rabbiyal a'la. Boleh pakai wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la. Itu yang pokok, doa pokok sujud itu. Selebihnya adalah doa-doa tambahan yang disunnahkan, termasuk subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma gfirli. Silakan tambahkan. Seperti yang sudah kita bahas ketika membahas tafsir surah An-Nasr, ketika turun surah An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Bila datang pertolongan Allah dan kemenangan dan kamu melihat manusia masuk Islam secara berbondong-bondong, maka lakukan 3 hal: tasbih, tahmid dan istighfar. Sejak saat itu kata Aisyah radhiyallahu anha, dalam sujudnya Nabi selalu membaca doa subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma gfirli.
Maknanya ini dibaca seusai membaca subhana rabbiyal a'la. Karena subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirlah doa. Sedangkan subhana rabbiyal a'la adalah zikir. Zikir dalam sujud. Zikirnya berupa tasbih, ya. Nah, adapun ini doa. Silakan perbanyak doa. Setelah membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, boleh doa-doa yang lain juga ditambahkan. Tapi doa pokok dalam sujud subhana rabbiyal a'la tidak boleh dilewatkan, ya. Boleh ditambahkan sebanyak mungkin doa di dalam sujud kita. Ya, cukup ya sampai di sini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali esok di waktu dan gelombang yang sama. Tema kita besok membahas tentang takbir ya di dalam sholat. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.